Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan keturunan-keturunannya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan apa-apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang ibadur rahman. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan bahwa sifat-sifat dari ibadur rahman itu yang pertama adalah tawaddu, rendah diri, rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, banyak bersujud, artinya banyak melakukan sholat. Yang keempat adalah takut akan neraka. Saya akan lanjutkan kepada sifat yang kelima. Sifat yang kelima yang dimiliki oleh orang yang diberi gelar ibadur rahman adalah tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Firman Allah Subhanahu wa taala masih tetap pada surat Al-Furqan, dilanjutkan kepada ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Jadi tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Furqan ayat 67. Maknanya adalah sesungguhnya di antara sifat mereka bahwa mereka senantiasa bersikap pertengahan dalam infak mereka, sehingga mereka tidak israf dengan melampaui batas dan tidak pula disyariatkan Allah dan tidak pula mereka bakhil. Jadi tidak boros dan tidak irit. Kalau di sini irit, bakhil itu irit. Cerek katanya orang Madura. Itu pada ayat 67. Sedangkan ciri yang keenam, sifat keenam dari ibadur rahman, yaitu tidak beribadah kepada ilah yang lain disandingkan dengan Allah. Jadi tidak menyembah
Tuhan yang lain selain Allah. Itu. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah. Maknanya adalah mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam ibadah maupun akidah mereka. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Itu makna dari ayat 68 surat Al-Furqan. Terus sifat yang ketujuh dari ibadur Rahman adalah tidak membunuh. Firman Allah dalam surat Al-Furqan tetap masih dalam Al-Furqan ayat ke-68. Dilanjutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq wa la yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqahu asama. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Maknanya adalah ayat di atas bahwa mereka tidak akan membunuh suatu jiwa yang telah diharamkan Allah karena sebab apapun kecuali dengan sebab kebenaran yang menghilangkan keterlindungannya dan kehormatannya seperti kufur, berzina, di luar pernikahan ini, membunuh manusia tanpa dosa, yang hukumannya adalah juga dibunuh. Ini alasan yang ditetapkan oleh agama kita. Jadi membunuh itu juga boleh, tapi ada alasan yang syar'i. Terus yang ke-8, sifat dari ibadur Rahman adalah yang ke-9 sekarang. Tidak bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billawi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ini pun termasuk sifat-sifat dari ibadur Rahman. Mereka tidak bersaksi, tidak zur. Ada beberapa pendapat tentang az-zur ini. Ada yang mengatakan az-zur itu adalah syirik dan menyembah berhala. Ada yang berpendapat az-zur adalah dusta, fasik, kufur, dan lain sebagainya. Pendapat lain yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang az-zur adalah tidak memberikan persaksian palsu, yaitu berdusta secara sengaja kepada orang lain. Jadi bersaksi palsu itu misalkan si A bersalah tapi dikatakan tidak bersalah dengan saksi-saksi yang meyakinkan misalnya. Itu tidak boleh. Bukan termasuk ciri orang yang
ibadur rahman. Sedangkan sifat yang 10, tidak melakukan perbuatan yang tidak berguna, artinya sia-sia. Dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Al-Furqan ayat 72. Waladina yashhaduna az-zura wa idza marru billawi marru kirama. Lanjutan ayat-ayat tadi. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Furqan ayat ke-72. Sifat yang ke-11 adalah ketenangan di dalam keluarga dan keturunan yang soleh. Firman Allah pada surat Al-Furqan juga masih lanjutannya, yaitu ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hasan Al-Basri ditanya tentang ayat ini. Lalu beliau menjawab, Allah memperlihatkan hamba-hambanya yang muslim dari istrinya, saudaranya, dan anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seseorang muslim dibanding dia melihat anak yang dilahirkannya dan saudaranya yang mengasihinya sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang ke-12 menuntut ilmu dan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala masih tetap ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah beberapa hal yang menjadi ciri dari seorang yang mendapat gelar ibadur rahman. Bagaimana sekarang balasan-balasan bagi yang memiliki sifat-sifat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa mereka kelak akan ditempatkan di surganya. Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyata wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Al-Furqan ayat 75. Hadirin yang berbahagia, itulah sifat-sifat dari orang yang mendapat gelar ibadur rahman. Jadi ada beberapa ciri-ciri tersebut. Nah, sekarang apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Apakah sudah mempunyai ciri-ciri tersebut? Mari kita berusaha bagaimana kita mendapat gelar ibadur rahman dan kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.